Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah. Pada malam ini kita berkesempatan hadir di LCSC yang 31 dalam keadaan sehat walafiat. Yang selanjutnya, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan bangsa Indonesia dengan wabah COVID-19-nya agar cepat mereda dan rakyat Indonesia diberi keselamatan dan kesehatan. Marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, izinkan di sini saya memandu kegiatan LCSC yang 31 ini. Perkenankan saya Andi Handoyo, SMK N Jumo dari Temanggung atau Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya bersama pemateri kita, yaitu Master of Training dari Casio, yaitu Bapak Dr. Jadir MPD, yang akan memaparkan materi dengan judul optimalisasi penggunaan menu Calculate dan Spreadsheet untuk eksplorasi dan penyelesaian persamaan tak linier dan sistem persamaan linier pada kalkulator kelas WIS. Perlu saya bacakan sejenak kurikulum vitae-nya beliau. Nama lengkap Dr. Jadir MPD, 4 tanggal lahir Buton 10 Juli 1956, pekerjaan dosen matematika FP MIPA Universitas Negeri Makassar. Alamat beliau di Jalan Moromen MI Silent 3/27 Makassar. Pendidikan terakhir beliau yaitu S3 Pendidikan Matematika. Beliau merupakan Casio Master Training. Sebelum pemaparan oleh beliau, perlu saya ingatkan pada Bapak Ibu peserta LCSC yang 31 ini, saya ingatkan bahwa bisa bertanya nanti pada sesi tanya jawab dengan menekan raise hand atau bisa juga melalui chat, nanti menu pada kolom chat ya. Kemudian pastikan mic dan raise hand untuk saat ini diturunkan dulu. Kemudian mic untuk di-mute agar tidak mengganggu nanti jalannya pemaparan oleh Bapak Dr. Jadir. Saya ingatkan untuk raise hand-nya masih ada yang terbuka atau masih ada yang tertekan, mohon untuk diturunkan nanti supaya lebih mudah kami dalam hal untuk mengatur jalannya pada sesi diskusi. Saya kira itu. Tidak perlu panjang lebar lagi, kita mungkin sudah sangat ingin tahu apa yang dibawakan oleh Pak Dr. Jadir tentunya. Monggo Pak, waktu sepenuhnya kami berikan untuk pemaparannya. Oke, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman guru-guru di seluruh Indonesia, serta mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang ikut dalam kegiatan pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan menampilkan atau membawakan materi tentang persamaan dan sistem persamaan linear, sistem persamaan linear pada kalkulator kelas WIS. Mengoptimalisasi menu calculate dan spreadsheet. Kita mulai bahwa untuk yang ini sebenarnya banyak kita diperuntukkan untuk memperluas wawasan dari teman-teman guru, dan juga sebenarnya apakah bisa, dan ini mungkin bisa saja kita memberikan kepada siswa-siswa kita dalam hal eksplorasi. Untuk yang bagian pertama, saya memberikan dengan metode Newton-Raphson, di mana ini bisa kita berikan kepada siswa kita
ketika sudah mempelajari turunan pertama dari suatu fungsi. Demikian pula yang lain-lainnya kita bisa transformasi-transformasi yang cukup sederhana, karena kita tinggal memindahkan atau menularkan nilai-nilai yang lain atau variabel yang lain di ruas kanan dan sebagian di ruas kiri untuk variabel yang kita akan cari nilainya pada sistem persamaan linear, yaitu dengan menggunakan metode yang kita gunakan nanti adalah Gauss-Seidel. Dan itu memang kita tidak perlu menyebutkan metode apa, tetapi kepada siswa-siswa bisa diberikan bahwa ini cara-caranya untuk melakukan eksplorasi langkah demi langkah sehingga dapat didapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ini dengan menggunakan menu calculate dan spreadsheet akan sangat sederhana dan akan cepat kita mendapatkan hasil yang terakhir. Walaupun dalam pembelajaran kita harus menuntun bahwa coba langkah pertama apa, langkah kedua apa, dan seterusnya bisa kita minta pada kalkulator bahwa lakukan langkah yang sama sampai dengan beberapa langkah, sampai tidak lagi terjadi perubahan-perubahan nilai yang berarti bahwa sampai sekian angka di belakang koma, hasil yang kita peroleh itu adalah sudah final. Hal ini saya meragukan atau mungkin melihat bahwa mungkin pada kalkulator kita inilah Halo, Pak. dan 5 variabel karena kita punya 5 kolom untuk spreadsheet. Oke, kita mulai dari bagian awal untuk metode ini. Untuk metode ini, rumus iterasi yang kita gunakan, iterasi sebagai suatu eksplorasi, yang berarti kita mulai dari X0, X2, X1, X3, dan seterusnya sampai kita dapatkan hasil yang sudah tidak berubah atau sudah semakin kecil perbedaannya. Rumusnya adalah Xn tambah 1 sama dengan Xn kurang Fxn per Fxn Xn. Jadi turunan pertamanya ini sudah. Kalau ini sulit tentu saja ada metode yang lain dengan menggunakan iterasi titik tetap, hanya agak lama untuk mendapatkan hasil. Kita ambil untuk ini, saya ambil suatu contoh langsung. Nanti kita coba mempraktekkan. Kita ambil nilai yang ini 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat kurang x tambah 1 sampai 0. Nanti kita akan misalkan tebakan awalnya itu berapa, karena setelah kita masukkan rumusnya ini akan diminta x-nya berapa dan seterusnya. Kita berhenti ketika sudah tidak berubah atau sudah sangat kecil perbedaan antara xn dengan xn tambah 1. Jadi pada kalkulator nanti kita akan tekan yang ini, kita tulis y sama dengan x dan seterusnya. Ini fungsi yang di atas ini adalah fungsi fx-nya dan dibagi dengan f aksen x. Kenapa dua kali kita tulis? Nanti karena di dalam kalkulator kita hanya tersedia satu kali, padahal kita akan melakukan secara berulang-ulang. Jadi nilai x dan nilai y itu sama saja untuk x1, x2, x3, dan seterusnya. Jadi nilai x dan nilai y itu sama saja untuk nilai x yang kita dapat. Setelah itu, mungkin dari contoh ini tersangkut di awan, mengumpul banyak. Setelah banyak, maka dari sini coba tampilkan kalkulator. jadi presenter. Oke, jadi Tidak ada. untuk fungsi yang ini tadi kita akan lihat bahwa model-model yang kita akan cari, yang kita isikan, setelah itu kita lihat ada menu 1, menu calculate. Hingga menu 1 adalah menu calculate. Kita masukkan rumus ini, y sama dengan ini, kita akan mencari y ini adalah pengganti dari x1. Y sama dengan, kita pakai alfa sama dengan x alfa x, langsung saja x kurang 2x pangkat 3
pangkat 3 kurang 5 X kuadrat kurang X tambah 1 dibagi dengan 6X kuadrat turunannya 6X kuadrat kurang 10 kurang 1 titik 2. Ya, kita tulis untuk yang tadi adalah nilai X0 yang diminta, kemudian Y-nya itu adalah untuk X1, dan kemudian untuk X2-nya kita kembali ke X. X sama dengan Y. Y ini sudah menjadi X satunya tadi. Kurang 2Y pangkat 3. Kurang 5Y kuadrat kurang Y tambah 1 bagi dengan turunan pertamanya 6Y kuadrat kurang 10Y kurang 1 ya. Untuk ini dari sini kita akan masukkan tebakan awal dan mengeksekusi rumus ini dengan menggunakan kalkulator. Jadi sesudah itu kita akan tekan alat. Dan ini bagus sekali sebenarnya kalau ada teman-teman sudah siap dengan kalkulatornya. Nanti tidak apa-apa, mungkin sementara akan bisa dipersiapkan. Nanti akan ada tanya jawab untuk bisa kita mengulanginya kembali. Eksekusi dengan menggunakan menu calculate. Kalk ini akan muncul X sama dengan, ini 5 ini belum ada. Ini masih ada di memori. Misalnya kita memberikan X ini sebagai tebakan awal kita adalah 0. Maka kita akan mengisinya X sama dengan 0, ikuti dengan menekan tanda sama dengan. Maka akan muncul seperti di sini, X sama dengan 0, akan muncul nilai Y. Nilai Y ternyata akan muncul di sini adalah 1. Oke, 1, ini kita isi, jadi untuk misalnya lembar kerja dari siswa, dia akan mengisi XN, X0-nya adalah 1, X0, maaf, kemudian X1-nya adalah 1, kemudian X2-nya kita tekan, tinggal tekan tanda sama dengan lagi. Tanda sama dengan akan muncul di sini. Dulu ada permasalahan di sini. Jadi, ada kesalahan dalam penulisan rumus. Ya, di sini belum ada Y sama dengan X kurang. Ya sudah. Jadi ya. Ada kita coba setelah dieksekusi dengan menu kalk akan kelihatan X-nya 0 akan adalah 1, enter lagi 2/5 untuk X2-nya, enter lagi terus, satu tekan sama dengan terus, akan muncul X3-nya masih sama tadi, karena ini berarti dia maksimum minta lagi,
tapi kita abaikan saja. Kemudian kita tekan lagi, dapat nilai Y-nya yang sama dengan 193. Per ini kita tinggal isi nilai-nilainya, siswanya bisa mengisi di sini secara langsung. Kemudian 0,381 sudah tidak berubah. Berarti ini hanya berapa kali saja kita mendapatkan bahwa salah satu nilai X-nya, kalau tebakan awalnya adalah 0, maka nilai X-nya adalah 0,381966013. Ini salah satu. Bagaimana kalau kita mengganti lagi tebakan awalnya? Kita tinggal masukkan setelah tanda hitam seperti ini, yang berarti kita tanda tanya X-nya berapa. Nah, kan kalau kita masukkan nilai X-nya adalah negatif 2. Kemudian tekan sama dengan, kita teruskan, ini 53/43, ini 0,78, ini 0,5711, dan seterusnya. Dan seterusnya kita tinggal menekan tombol sama dengan, maka ini sudah tidak berubah lagi. Maka salah satu nilai X yang berikutnya lagi adalah negatif 1/2. Lho kok ngene lho ya. Kapan meeting iki jenenge. Kita tinggal mengganti lagi. Ini sudah tidak berubah lagi. Kita tinggal mengganti tebakan awalnya berapa. Karena ini tergantung dari tebakan awal yang kita berikan akan memberikan hasil di mana. Karena di sini persamaan pangkat 3, tentu saja hasilnya mestinya ada 3. 1, X2, dan X3. Ini bisa kita cek pada menu persamaan. Kita coba tebakan awalnya adalah 3. 3X0-nya, maka X1-nya kita akan dapat di 62/23, 2,622, 2,622, 27683, 2,61, 61 ini sudah tidak berubah. Berarti X3-nya adalah 2,61, 8033989. Ini kita bisa cek. Andaikan kita cek dengan rumus yang sudah ada di dalam, maka katakanlah kalau kita ingin mengecek dengan menu berapa ini. Ini persamaannya A barangkali. Equation. Equation tadi. Polinomial nomor 2. Degree 3. Koefisiennya adalah berapa tadi? 2x pangkat 3. 2. Kemudian negatif 5. Negatif 1. Dan 1. Maka ini kita akan dapatkan X1-nya 2,61 yang tadi ketiga kalinya. Malah di sini masih lebih banyak angka di belakang koma yang kita cari tadi. Kemudian X2-nya 0,38113. Ini yang pertama kali kita cari tadi. Dan yang satunya adalah negatif 1/2. Ini hasil yang tentu saja kita tidak tahu gimana proses yang didapatkan. Makanya saya ragu jangan sampai rumus yang kita gunakan inilah yang dimasukkan pada memori dari kalkulator. Persis seperti ini tadi hasil. Barangkali satu-satu persatu mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak Handoyo mungkin dipandu kalau ada pertanyaan-pertanyaan sudah bisa langsung satu persatu. Mungkin paparannya mungkin kita iya, pertanyaan atau lanjut yang ada pertanyaan ini Pak, mungkin silakan satu dulu atau ya Pak Ardiansa ya. Untuk raise hand dari Ardiansa Ya, silakan Ardiansa untuk bisa dibuka mic-nya. iya boleh langsung. Ardiansa. Ada Pak. Oh ya, silakan
Mau bertanya, Pak? Silakan, Pak, untuk bertanya ke Pak Jadir langsung. Silakan Pak. Audiensa silakan. Mic-nya sudah saya nyalakan, Pak. Mungkin beralih dulu, Pak. Oke. Oke. Mungkin yang lain silakan untuk Pak Hasrawani. Pak Hasrawani disilakan. Silakan Pak Hasrawani untuk pertanyaannya. Mungkin masih Hasrawani. belum. Pak Hasrawani. Hasrawani. Mic-nya sudah saya. Pak Hasrawani, mic-nya sudah saya nyalakan. Silakan, Pak. Hasrawani. Belum muncul. Atau kita ke Ibu. Oh, Pak Hasrawani ada, Pak, ini. Pak. Sudah nyala. Ya, silakan, Pak Hasrawani, langsung aja ke Jadir. Pertanyaannya. Halo, Pak Hasrawani. Hasrawani, silakan Pak. Kayaknya los lagi ini. Baik. Mungkin ke ibu-ibu coba, Bu Nurul Mujahidah. Bu Nurul Mujahidah. Ya, baik. Ibu Nurul. Nurul Mujahidah. Mujahidah. Nurul. Baik, sebentar Pak. Nurul Mujahidah, baik sudah. Bu Nurul Mujahidah, silakan Bu. Kayaknya mic-nya masih. Sudah nyala Pak, sudah saya nyalakan. Oke. Ibu Nurul, untuk pertanyaan silakan. Bu Nurul. Bu Nurul bahkan sudah saya masukkan di panelis, Pak. Panelis, iya. Ibu Nurul. Kayaknya ada sinyal itu suara. Tapi kurang keras mungkin. Ibu Nurul, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, silakan Bu Nurul. Untuk pertanyaannya. Pak. Suaranya kecil banget. Kecil sekali, Pak. Halo, Ibu Nurul. Bagaimana cara memilih tebakan nilai awal, Pak? Oke. Itu saja, Bu. Iya, Pak. Itu. Oke, sebenarnya memilih tebakan awal ini kita bisa mengambil sembarang saja ya. Sembarang saja. Memang awal-awalnya mestinya kita tahu, artinya dengan menggunakan eksplorasi pada menu tabel, itu kita bisa melihat di mana terjadi pergantian tanda negatif ke positif atau positif ke negatif. Disitulah, dekat-dekat situlah akan ada akar-akar yang kita cari itu. Jadi sebenarnya juga tidak ada batasan, hanya semakin dekat ke akar yang kita cari, itu akan semakin cepat konvergen, kita dapatkan hasil itu. Nah, karena itu kalau kita sudah tahu masukan di situ, maka kita akan banyak lebih baik mencoba-coba memasukkan saja dulu. Kalau dalam pembelajarannya memang biasanya dicari dulu lokasi akar itu di daerah mana. Itu bisa kita menggunakan menu tabel, kita melihat di mana terjadi. Nah, dari positif ke negatif, atau dari negatif ke positif, maka di situ akan ada nilai 0 yang berarti bahwa akan di situ. Ya, tapi ternyata tadi kita mencoba-coba juga dengan 0, dapat akar yang 1. Dengan negatif 2, akar yang lainnya. Dengan 3 atau mungkin dengan 4 juga kita akan dapatkan akar yang dekat ke tadi itu. Sehingga kita dapatkan lebih dari 2 tadi itu. Ya, kalau tepat sekali di situ, makanya 1 langkah kita sudah dapatkan. Ya. Di sini tadi dengan metode Newton-Raphson ini ternyata tadi hanya sampai 5 langkah, 6 langkah kita sudah bisa dapatkan hasil yang sudah tidak berubah. Jadi situ memang diharapkan memang yang sedekat mungkin, karena itu kita akan selalu mencoba nilai-nilai yang agak kecil-kecil dulu.
kalau kita tidak melihat dari tabel itu di mana terjadi pergantian tanah, atau mungkin juga pada grafik. Ya, di sini kan ada pada menu tabel kan kita bisa melihat grafiknya di mana dia memotong sumbu X di sekitar mana. Maka sekitar titik-titik di situ, baik pecahan ataupun bilangan bulat yang kita masukkan, dia akan mendekati nilai-nilai yang kita cari. Demikian Bu Nurul. Tidak harus ya, tidak habis itu kita harus bisa ambil sembarang. Ya. Iya Pak. Nanti sebentar pada spreadsheet kita mencoba dengan itu. Silakan. Pak. Sudah cukup jelas ya Bu Nur. Saya kira mungkin bisa dilanjut lagi Pak. Oke, kita lanjut dulu. Sebentar kita akan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Saya buka PPT-nya lagi. Ya. Iya Pak. Oke. Nanti kita akan coba lagi dengan yang lainnya. Oke. Ini sudah. Kemudian yang ini sebenarnya ada metode ini, tapi metode ini kita langkai saja dulu. Tetapi PPT-nya kan bisa dibagikan sehingga kita akan dapat mencoba sendiri, karena ini transformasinya sederhana. Misalnya ini bagaimana kita jadikan misalnya 3X sama dengan X kuadrat tambah 1. Maka X-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. X kuadrat kurang 1 dibagi dengan N. Ini yang kita akan coba mencari seperti itu. Ya, tapi kita langkah yang ini, kita langsung masuk ke spreadsheet-nya dengan yang tadi itu. Dengan soal yang sama. Yang ada 3, yaitu ini 2X kuadrat kurang 5X kuadrat. 2X pangkat 3 kurang 5X kuadrat. Kurang X tambah 1 sama dengan 0. Pada spreadsheet, yaitu pada menu 8, ini kita akan mengisi, yang baris pertama ini kita mengisi dengan tebakan awal seperti tadi, itu 0 atau berapa saja. Kemudian pada barisan kedua, kita akan menuliskan rumus yang tadi, yaitu X kurang Fx per F aksen X. Dan di sini kita akan minta pada menu tabel ini akan diminta optionnya yang kita pilih, akan diminta dari berapa ke berapa. Maka rumus itu setelah kita isi, nanti kita akan minta dari baris kedua sampai dengan baris ke berapa. Misal di sini kan disiapkan kalau menu tabel itu sampai 45 tabel dan ada 5 kolom. Kita cukup menggunakan 1 kolom saja. Nah, dari sini barangkali kita bisa juga langsung praktekkan ke kalkulator kita seperti ini, yang kita akan gantikan, kita isikan dengan sel yang kedua itu adalah seperti ini. Hanya 1 kali kita mengisi. Kalau tadi kan 2 kali kita menulis rumusnya. Ini cukup 1 kali saja kita isi rumusnya. Untuk itu saya kembali ke kalkulator kita. Kemudian saya ambil yang LK-nya. Ini spreadsheet-nya. Kita isi. Menu yang kita cari adalah menu spreadsheet, menu 8. Ini muncul spreadsheet-nya. Pada sel A1, kita isi dengan tebakan awal. Boleh 2, boleh 3, boleh 5, dan seterusnya. Kita nanti ganti-ganti saja di sini. Misalnya, yang pertama tadi kita pakai 0. Kemudian di baris kedua, kita isi dengan rumus. Untuk mengisi dengan rumus, maka langkah yang pertama adalah kita pilih option. OPTN pada kalkulator. Option. Kemudian kita akan melihat nomor 1 adalah fill formula. Kita ambil nomor 1 untuk mengisi rumus yang kita tadi. Tuliskan nanti, fill formula. Panah ke kanan, formulanya adalah seperti ini yang ada layar ini, A1, karena tadi sudah terisi A1. A1 kurung 2A1 pangkat 3 2A1 pangkat 3 kurang 5A1 kuadrat kurang A1
tambah 1 dibagi dengan 6A1 kuadrat alfa A1 kuadrat kurang 10 A1 kurang 1. Ya, tekan sama dengan akan diminta ringnya. Ringnya kita ambil dari A2 sampai ini sebenarnya tadi kita lihat tidak banyak. Mungkin katakanlah A12 saja. Atau mungkin A10. Tapi mungkin saja kalau kita lihat tadi di menu 1 tadi, kelihatannya tidak sampai 10 langkah sudah konvergen. Oke, kita coba saja langsung ke sini saja, tidak apa-apa. Kita enter atau kita beri tekan tanda sama dengan, maka akan muncul nilai-nilainya ini. 0,1, 0, 1, 0,4 tadi 2/5 tadi ya. Kemudian 0,3, ini langkah yang ke-5, 0,3819. Sudah tidak berubah. Berarti itu salah satu akarnya adalah 0,3819. Untuk melihat akar yang lain, kita coba dengan tebakan awal yang lain. Tadi Ibu Nurul tadi bertanya bagaimana memilih. Kira-kira gitu, kita memilih katakanlah 4 misalnya. Tadi kan kita coba, ya kita coba 4 ya, atau yang lain. Ini untuk langsung saja mengisi di A1 ini. Sama dengan, maka langsung berubah. Ini yang kita dapatkan tadi ternyata yang 2,63 638161 ini sudah tidak berubah. Cuma 6 langkah sudah kita dapatkan akar yang lainnya. Yang tadi kalau kita coba 3 sebagai tebakan awal, kita dapat juga yang ini. Andaikan kita coba tebakan awal yang lain lagi, kita tinggal mengganti saja nilai-nilai pada sel A1. Tadi kita coba negatif 2, kita coba misalnya negatif 3 atau negatif 1,5. Ya, tadi kan kita dapat negatif 1/2 sebagai hasilnya. Maka di sini Pak Jadir, Mas kontak kayaknya. Halo Pak Jadir. Halo. Menunggu sebentar ya Pak Andi. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Sambil ingatkan Bapak dan Ibu yang menginginkan kolom chat. Oh Bapak Jadir sudah kembali. Oke. ya. Ini kita tinggal mengganti tebakan awal, andaikan, tapi kita harapkan Bapak, ini mestinya kita akan cari yang dekat-dekat. Andaikan besar-besar atau yang lain, apakah konvergen atau tidak, kita lihat dari pola yang akan terjadi, apakah dia konvergen atau tidak. Kalau tidak konvergen, maka kita harus mengganti tebakan awal. Misalnya tebakan awal kita ambil di sini 6. Nggak besar, artinya jauh karena 2, tadi hasilnya. Ya, tapi hasilnya makin lama makin turun, 2,618 juga. Karena ini yang pertanyaan ada kaitannya dengan pertanyaan tadi Ibu Nurul. Kita ambil misalnya 2,5. Ini lebih dekat lagi. 2,5. Kan tadi 2,6 yang kita dapatkan. Ya ini cuma 3 langkah sudah dapat. Karena tebakan awal yang kita ambil sudah dekat. Ya. Oke, ini untuk menggunakan tetap dengan rumus yang tadi, Newton-Raphson, eksplorasinya, tetapi kita gunakan spreadsheet. Nah ini tentu saja, kalau kita sudah dapatkan, atau siswa-siswa kita sudah dapatkan bagaimana turunan pertama dari suatu fungsi, maka untuk melakukan eksplorasi seperti ini bisa. Misalnya yang
4, pangkat 5, dan seterusnya boleh saja kita lakukan di sini, yang secara analitik kita tidak bisa selesaikan. Karena yang secara analitik kita hanya bisa sampai persamaan kuadrat. Kita punya rumus ABC. Kita dapat menggunakan pemfaktoran. Itu pun tidak semuanya bisa difaktorkan dengan baik. Tapi pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya, kita tidak bisa lagi menggunakan rumus-rumus yang memang tidak ada. Karena itu satu-satunya adalah kita lari ke metode numerik. Dan metode numerik ini sebenarnya inilah yang mengantar kepada pembuatan-pembuatan program di komputer. Ya, dan ternyata dengan kalkulator kita kelas fisik ini tadi mampu untuk hal-hal yang semacam ini tadi. Oke, sampai sini lagi langkah demi langkah. Kalau ada pertanyaan silakan lagi ada pertanyaan. Ya. Menunggu nanti terakhir silakan juga. Silakan. Biasa Pak, jadi lebih tambah sudut pandang yang lain lagi. Mungkin ada, saya buka lagi cermin yang kedua untuk mungkin yang pertama Albert Griselder. Albert ya, Abel. Halo? Maksudnya sudah saya pindah ke Pak Anding ya, silakan. Iya. Mungkin Pak Abel, silakan. Silakan Pak. Amma tadi yung luto mabawa. Jam mo ko na pula makidan tapi. Abel. Kami merah-merah muka dipipisannya loh. Oh my god. Tadi suruh bicara. Silakan. Silakan Pak Abel. Halo. Abel. Silakan. Mungkin ada Pak Abel. Halo, Abel. Memang lama di skip dulu aja Pak. Oke, ya mungkin pertanyaan di belakang bisa banyak ya. Oke, Pak Akbar ada enggak ya? Ini? Ada. Oke, Pak Akbar. Pertanyaan Pak, disampaikan Pak. Halo, Pak Akbar. Halo Pak Akbar. Bisa langsung pertanyaan Pak Akbar? Ya, silakan. Oke Pak, kok nggak connect, mungkin dilanjut dulu Pak. Ya, kita lanjut dulu ya. Begitu kita masuk ke poin berikutnya. Ini karena satu contoh saja. Maka untuk contoh berikutnya kita masuk di sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Dua variabel saja dulu. Ini kita menggunakan menu ini. Dua variabel dulu ya. Dari contoh ini kita bisa kembangkan ke 3 variabel seterusnya. Yang agak lama. Kita menggunakan metode yang di sini kalau dulu pernah saya tampilkan yang 3 variabel dengan metode Jacobi. Yang di sini saya menggunakan metode Gauss-Seidel. Dia lebih cepat konvergen. Kalau dulu yang metode Jacobi sampai lebih 100 iterasi baru bisa konvergen akar-akarnya atau nilai-nilai X dan Y di sini. Nah, kalau ini juga agak cepat juga kalau kita menggunakan metode Gauss-Seidel. Kita mengambil
salah satu contoh yang sederhana. Yang pertama kita menggunakan dulu menu calculate. Menu calculate itu untuk mencari nilai X. Jadi di sini kita akan dapatkan, masukkan rumus-rumus kedua rumus ini. Untuk X-nya adalah B1. Bagaimana mencarinya? B1 adalah ini, kalau di yang nilai Y-nya ini diletakkan di ruas kanan, maka X-nya itu sama dengan B1 kurang A12Y dibagi dengan A11. Demikian pula untuk Y, kita ambil dari persamaan yang kedua, bahwa ini akan sama dengan B2 kurang A21X dibagi dengan A22. Ini rumus yang ini yang kita akan pakai untuk hal yang seperti ini. Ya, namun demikian, kita akan menggunakan dulu menu calculate. Calculate ini. Iya, bisa pegang motor kalau kita belajar di kelas tak? Potensi Indonesia. Kita akan pegang kalkulatornya atau di kalkulatornya bagi yang ada ya. Kita lanjut situ, ambil satu contoh yang di sini. Rumusnya pakai begini langsung. N tambah satu, demikian pula yang ini. Ini kalau yang tadi kita gunakan satu di sini yang X-nya tadi kita langsung ganti dengan apa yang kita. Sambut hari dengan semangat baru. Luangkan waktu untuk informasi berkualitas di pagi hari. Padang rumput Ranu Manduro. Mohon dimatikan. Halo Pak Jadir. Ini 2X tambah Y sama dengan 7 persamaan pertama, dan X tambah 3Y sama dengan 6 untuk persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang ini, yang pertama kita ubah menjadi XN tambah 1 sama dengan 7 kurang YN per 2. Dan YN tambah 1, 6 kurang XN tambah 1 sudah diganti, dibagi dengan 3. Inilah yang kita masukkan pada menu 1 di kalkulator. Kalkulator. Oke. Kita coba cari LK-nya dulu. Ya, yang ini. Kita ke menu 1. Untuk menu 1 pertama kita akan tuliskan rumus XN. Jadi di sini kita tetap menggunakan saja pakai X dan Y. X sama dengan alfa sama dengan kurung 7 kurang Y alfa Y bagi 2. Kemudian titik 2 untuk mencari nilai X-nya. X yang sudah ada, kita cari sekarang nilai Y. Alfa Y sama dengan kurung 6 kurang X. X tadi sudah dihitung. Bagi 3. Ya. Untuk menu 1 ini, menu calculate, kita eksekusi dengan menggunakan tombol calculate. Akan diminta tebakan awal untuk Y, karena yang pertama yang dicari adalah Y. X-nya akan dihitung langsung. Kemudian nanti Y-nya otomatis dia akan dihitung dengan tekan tombol sama dengan. Ya, kita eksekusi dengan menu cal. Y yang diminta kita belum tahu. Katakanlah 0 sebagai tebakan awal untuk Y. Maka kita akan dapatkan X-nya adalah 7/2. Karena kalau kita masukkan di sini, 7 kurang 0 bagi 2 adalah 7/2. Nanti tekan lagi sama dengan
35/36. Ini sudah yang langkah yang kedua. Dan ketiga, kita teruskan 20/217/72. X, Y-nya adalah 15/216. Tekan lagi 1297/432. Sedangkan Y-nya adalah 777. Dan seterusnya kita tinggal menekan tanda sama dengan, maka kita akan melihat bahwa dia akan konvergen untuk X-nya konvergen ke berapa ini? 3, dan Y-nya konvergen ke 2, satunya. Y-nya 1, X-nya 3. Jadi terus-terus sudah tidak berubah lagi. Jadi di sini selesaian dari persamaan, sistem persamaan ini adalah X-nya sama dengan 3 dan Y-nya adalah 1. Hanya ini agak lama tadi ya, ada mungkin sekitar 10-an langkah. Ini untuk menu calculate. Oke, kita coba dengan menggunakan menu spreadsheet. Dihapus saja ini dulu. Kemudian menu spreadsheet 8. Ya, kalau perlu tidak apa-apa kalau kita pakai yang 3 variabel atau 2 variabel dulu, tidak apa-apa. Maka di sini yang di atas kita isi dengan tebakan awal. Katakan tebakan awalnya adalah 0. Kemudian untuk yang di B juga adalah 0 sebagai nilai dari Y. Jadi nanti X-nya di A, di kolom A, dan Y-nya kita masukkan di kolom B. Maka di sini kita akan mengisi fill formula. Kita akan lihat bentuknya tadi adalah 7 kurang A2 ya. Kurung 7 kurang B1. B1 dibagi dengan 2. Kemudian kita akan katakan sampai 10 atau 20, tidak apa, agak banyak dulu. Kita lihat sampai di mana dia konvergen. 20. Ini isinya. Nanti di sini kita mengisi dengan rumus yang sama, yaitu Y sama dengan 6 kurang X, berarti 6 kurang A1 nanti. Di sini kita akan mengisi juga option, isi formula. Rumusnya adalah kurung 6 kurang A1 kurang A1 dibagi 3. Oke, sama dengan ringnya kita ambil juga dari B2 sampai B20. Oke, sama dengan, maka ini akan terhitung semuanya. X dan Y, kalau kita gulung kapan dia konvergen. Ternyata di sini sudah mulai kelihatan. Nah, ini yang terakhir ini sudah ada langkah ke-14, sudah 3 dan 1, X-nya 3, Y-nya 1, dan akan terus sudah seperti itu, sudah tidak berubah lagi. 2,99. Kenapa masih 2,99? Sebenarnya kalau ini sudah dibulatkan 3, tapi mungkin koma di belakangnya itu masih banyak diisi itu ya. Karena koma di belakangnya itu belum lengkap. Iya, ini berisi rumus. Jadi di sini juga langkah baru dapatkan konvergen, X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 1. Ini untuk menu spreadsheet. Oke, barangkali ada lagi pertanyaan. Nanti kita akan mencoba yang 3 variabel juga boleh. Ya, silakan. Luar biasa, Pak. Kalau memang pakai
spreadsheet kelihatan jelas, Pak. Mbak langsung nyanyi ya, Pak, kelihatannya. Ya, langsung kita lihat. Makanya Kelihatan ya. siswa akan mengisi nanti. Oke, Pak. Ke pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Bisa, ya, ini dari ruang chat, Pak. Mbak Ibu Anissa Kurniawati bertanya, Pak. Bisakah metode ini untuk menentukan penyelesaian materi suku banyak dengan pangkat tertinggi lebih dari 3, Pak? Iya, bisa. Bisa ya, Pak? Spreadsheet ini tadi ya, bisa. Ya, kalau dengan bisa ya, Pak, sangat bisa. Bisa. Tadi yang kita coba kan yang pertama tadi menyelesaikan persamaan angka 3 ya. Angka 3 tadi. Angka 3 dan pangkat ya sudah. Ya, bisa itu Bu Anissa. Lebih cepat. Ya, saya kira itu. Terus yang lain ini, Pak. Ya, silakan. Ibu Husnul Khotimah, Pak. Ibu Husnul Khotimah juga bertanya mengenai penempatan data pada spreadsheet, Pak. Sel A1 sama dengan isi dengan tebakan awal. Sel A2 itu sama dengan isi dengan rumus yang saya tangkap ini akan diisi otomatis oleh pengguna. Jika ini diisi otomatis ketika saya menukar isi dari sel A1 dengan sel A2, apakah boleh dan tidak akan mempengaruhi proses lanjutnya, Pak? Proses selanjutnya. Ya, ini kan proses selanjutnya, kan setelah kita masukkan di sini Y-nya 0, tebakan awalnya kan yang ini ya. Y-nya 0, maka hasilnya untuk X-nya adalah 7/2, yaitu 3,5 ini tadi. Ada satu untuk menghitung yang ini, berarti dia tidak pakai lagi yang ini, tetapi X-nya adalah 3,5. Maka Y sama dengan 6 kurang 3,5 dibagi dengan 3. Itu yang sudah didapatkan pada lulusnya mau lihat di sini. Jangan sampai ada terjadi kesalahan. Maksudnya gini, Pak. Ya, ini, maaf, ini ada yang kenapa lama tadi yang di sini tadi, karena kita dapatkan ini. Ini kita bisa mempercepat dengan mengganti yang ini dengan A2. Bukan A1 tetapi A2. Kita coba ya. Tadi kan sampai 14 angka. Itu tadi kalau seperti ini namanya metode Jacobi. Memang agak panjang. Sekarang kalau kita coba untuk karena pertanyaan yang tadi ya, kita coba dengan rumus yang kita buat ini tadi. Ini kan mestinya X jadi. Maka saya tulis ulang. Option 1, kita isi yang ini dengan 6. Ya, 6. Kurang A2, jangan A1 lagi. Ya, A2, Pak. A2. Tadi kan XN tambah 1 ya. Ya. Dibagi dengan 3. Ini akan lebih cepat konvergen. Kemudian sama dengan nanti di sini diisi, oke, enggak apa-apa kalau sampai 20, mungkin sampai enggak sampai 20. Oke, sama dengan. Maka ternyata di sini dia lebih cepat konvergen. Ini 3 hanya sampai 9 langkah, malah langkah ke-7 sudah konvergen ini ya. Ya, sudah dapat itu, Pak. Tetap ya, ini yang 3 persis, yang 3,1 juga hampir sama. Tetapi di sini sebenarnya kalau kita ingin membulatkan sudah bisa di sini. 3 dengan 0,999 itu kan kita sudah dapat 1 di situ ya, apalagi kalau kita substitusi. Oke. Berarti Ibu Husnul saya kira jawabannya bisa ditukar malah lebih cepat itu kata tadi itu sudah dipraktekkan. Saya kira itu tebakan awal juga. Andai kan tebakan awal kita ganti 2 di sini, kemudian di sini juga misalnya ya tebakan awalnya 2, kemudian kita akan dapatkan hasil yang lebih cepat, 7 langkah juga. Apalagi kalau di sana kita ganti juga tebakan awal yang di sini. Misalnya tebakan awalnya 2 juga atau 1,5. Sama dengan
cepat konvergen. Ini kan sudah sampai di sini sudah bisa ini. Ya, langkah ke-6 Pak itu. Iya, karena tergantung dari tebakan awalnya untuk kecepatan konvergenannya tadi. Ya, mendekati penyelesaiannya itu ya Pak. Ya, sudah mendekati dan ke-14 dan seterusnya sudah tidak berubah dan sudah itu. Kalau di menu calculate apa di sini di atasnya calculate ini solve gitu. Kalau kita menggunakan menu solve, maka di situ akan dihitung, kemudian akan keluar bahwa X-nya sekian, Y-nya sekian, tapi kalau di solve hanya untuk persamaan. Dan di situ akan keluar kesalahannya itu, errornya itu, L kurang R itu sudah sama dengan 0. Ya. Kalau 1/1 kalau persamaan. Ini kan sistem persamaan linear. Lanjut Pak, ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Silakan. Eka Rismanita Pak. Itu Ya, apakah metode ini bisa dipakai untuk program linear Pak? Metode ini untuk program linear, hanya program linear kan kita menggunakan pertidaksamaan ya, pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan. Ini hanya bisa kita pakai untuk mencari perpotongan antara garis-garis itu tadi. Oh gitu ya. Iya, karena pada pertidaksamaan kan daerah ya. Ya daerah Pak. Yang dicari. Sementara kalau persamaan titik yang kita cari. Titik potong. Iya, titik potong. Saya kira sekelas ya Pak. Saya kira. Oke. Demikian Pak untuk pertanyaan chat. Mungkin ada yang dari raise hand kita Pak Albert ini silakan Pak Albert. Pak Albert. Silakan. Sudah saya aktifkan mic-nya. Abel Grisden. Silakan Abel, halo. Abel. Ini masih ya, ini tapi nggak bisa kan Pak? Nyambung Pak. Nggak bisa connect. Tapi raise-nya masih di atas. Iya. Kalau ada. Oke. Ini sebenarnya secara umum sudah. Sekarang kita mencoba saja yang 3 variabel. Apa kita menggunakan ya eksplisit ini untuk yang 3 variabel. Misalnya tetap sama saja caranya dengan yang tadi. Kita pakai ini saja. Bahwa 2A tambah persamaannya ya. X. Ya. Maka kita akan gunakan 2A tambah B tambah C sama dengan 9. Kita cari AN tambah satunya, rumusnya. Kemudian 3A tambah 3B tambah C sama dengan 11. A tambah B tambah 2C sama dengan 10. Ini kita akan cari berapa nilai A, B, dan C. Juga kita masukkan berarti yang kita akan menggunakan adalah 3 kolom. Dan seperti halnya yang tadi, kita selalu menggunakan adanya tebakan awal. Ya, tebakan awal. Oke, contoh yang ini untuk memperkaya yang itu tadi. Ada kalkulator. Ini sebenarnya di kalkulator di menu 1 juga bisa ini. Hanya agak lama. Kita gunakan dulu saja spreadsheet. Spreadsheet untuk yang 3 variabel. Oke, ini masih sama tadi. Sampai A20 kita coba. Yang ini tadi yang spreadsheet 2x tambah y tambah z sama dengan 9, x tambah 3y tambah z sama dengan 11, x tambah y tambah 2z sama dengan 10. Maka sel-sel kita pakai nilai A tadi seperti ini, bahwa di sel A2 kita hapus saja ini dulu. Option
Selnya tidak usah diedit ya. Langsung saja. Oke, kita pakai menu 8 lagi. Tadi bisa kita hapus yang ini. Semuanya. Di delete all nomor 3. Ya sudah. Langsung ada sel A1, A2 dan A1, B1 dan C1 kita isi dengan tebakan awal. Tidak apa-apa, kita ambil 00 dulu. 0. Kemudian di atas juga 0 juga. Pada sel C0, C1 juga kita isi dengan 0 sebagai tebakan awal. Kemudian sama dengan yang tadi, kita akan menggunakan rumus-rumus seperti tadi, bahwa kita pilih option, fill formula, formulanya kita isi, A2 ini tadi kita isi dengan 9 kurang B1 kurang 9 kurang B1 kurang C1 kurung per 2. Oke, dengan ambil bisa sampai 20 bisa ya. 20. Kemudian yang di 11 kurang A2, 11 kurang A2, kurang C1, karena C2 belum dihitung. Sampai 20 sama dengan. Kemudian di sel C2 kita isi dengan formula kurang A2 kurang B2 dibagi dengan 2 sama dengan ringnya C2 sampai 20. Oke, dari sini kita sudah bisa langsung melihat di mana dia konvergen. Nilai-nilainya itu 14, 15, 18, 19, 20. Ternyata dia belum di sini. Mungkin bisa lebih. Sembilan, 3,5 dan 2,5 kita ganti untuk tebakan awalnya 1,4999, 3,5 dan 2,5 untuk tebakan awal. Jadi kita isi kembali, ternyata sampai 20 enggak dapat ya, artinya belum konvergen. Sebenarnya kita sudah dapat menduga nilai-nilainya. Nah, sekarang tebakan awalnya kita ubah, di sini adalah 2,5, kemudian yang di sini tadi adalah 3,5, dan yang A-nya tadi adalah 1,49.
5,99 tadi. Maka di sini, loh, kenapa hasilnya tidak berubah ya? $2,5, kalau ini tadi masih 0, tetap saja 9, kita coba cek. Barangkali rumusnya ini yang agak salah. 9 kurang C1 kurang C1 per 2. A2 kurang C1, A2. A2 kurang 10 kurang A2, B2. Oke. Ini apakah nilainya sudah yang seperti ini? Saya kira tidak benar ini. Kita coba cek ulang. Kemungkinan rumusnya yang salah tadi. 29 kurang YN N per 2. Halo, hadir. Halo, hadir. Suara Pak Jadirnya hilang, benar Pak Andi? Kata saya hilang Pak itu. Oh, Sekarang muncul lagi. nah ini. Monggo Pak. Eksak. Kan di sini rumusnya adalah kurung 11, ada barangkali yang salah tadi, kurang B1 kurang C1 dibagi dengan 2. Option formulanya kurung 11 kurang kita sampai 30 lah. Kemudian pada sel ini diisi dengan rumus. Ini tadi ini juga salah ya. Nah, ini mestinya bukan kita isi ulang option. Ya Pak, 9 itu Pak. Iya, 9 kurang B1 kurang B1 Kurangi C1 dengan C1 bagi 2. Oke, kita ambil sampai 30 saja ya. 29. Ya Pak. Sampai 30. Ya. Oke, sel yang bisa kita isi dengan 11 ya, 11 Pak.
Usah. Option dulu ya. Option. Di sini. Ya. Option. Apa ini? Satu. Kita isi dengan 11. Kurang A1, A2 ya. A2 kurang C1 per 3. Per 3. Di B2 sampai 29. Oke, kemudian di sana kita isi dengan C2 itu sama dengan Wilson kurung 10 kurang A2 kurang B2 bagi dengan 2. Oke. Sampai 29. Oke, kita eksekusi. Ada kesalahan. Dulu kurang A2 bagi di mana ada kesalahan. Oke, ternyata mungkin dia ke bawah sudah. Ini hanya sampai 11 ya. Tadi ini kita isi ulang di atas itu tadi. Ada terjadi error di sini tadi. Mungkin ada di dua C. Di ringnya tadi. Ya. Ringnya jadi di sini kurang 10 kurang A2 kurang B2. Nah, ini baginya. Plus kurung bagi 2. Sama dengan sampai 29. Oke. Ada memori, memori error. Atas tadi ya. Berarti kita harus hapus dulu semuanya. Aja dulu. Kita send dulu, dihapus dulu ini, dibagi dulu. Delete all 3. Kemudian kita ini reset dulu. Shift 9. Kita initial all nomor 3. Yes. Aceh. Ya, mungkin memorinya yang memang banyak kali tadi kita pakai sudah tidak. Banyak. Iya, sekarang kita kembali ke menu 8 tadi. Reset. Oke, di sini tadi kita isi mulai kembali 0.
0. Oke, di sini kemudian kita isi dengan rumus yang tadi. Option 1. Sembilan kurang B1. 9 kurang alfa B1 kurang C1 dibagi dengan 2 dari sini sampai kita tulis saja 29. Kemudian di sel ini B2 kita option 1 11 kurang A2 kurang C1 dibagi dengan 3 sampai D29. Terus sini option 1 rumusnya 10 kurang A2 kurang B2 bagi 2 sama dengan sampai 29. Ada lagi yang salah. Coba lihat rumusnya. 9 kurang B1 kurang C1 per 2. Sebelas kurang A2 11 kurang A2 kurang C1 per 3. 10 kurang A2 kurang B2 per 2. Aneh, kenapa error di sini? Padahal di sini ya tidak memorinya lagi ya. Padahal di sini sebenarnya sudah hampir konvergen ini. Kalau di sini kan sudah 223. Mulai sama gitu. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4 2 6 tambah 3 9. 2 tambah 6 8 tambah 3. Ya, sebenarnya sudah konvergen ke sini, hanya Anda tahu di mana errornya ini. 9 kurang B10. Ya, ada kesalahan saja dalam penulisan ini tadi. Karena dia error pada saat dia di sini. Atau kalau kita ganti tebakan awal, jangan sampai, tapi 00 kan mestinya bisa ini. Tebakan awalnya di 2. Ya. Hanya sampai 13 ya, di sini kan muncul rumusnya. Ringnya sampai 12 ya Pak? C ya, Iya. Pak? Kenapa ya Pak itu? Apa ringnya tadi sudah sampai 29 ya Pak yang C ya? Iya. Sampai 29. Mungkin di situ tadi terlalu banyak ya.
Barangkali Atau buat 20 aja Pak ringnya ya, Pak. kita coba sampai 20 saja ya. Iya 20 aja. Iya. Kalau kita ambil 20 saja, berarti di sini option 1. Kita tulis ulang lagi. Ya. Kurung 9 kurang B1 kurang C1 bagi 2. Ringnya 20 Pak. Ya, bagi 2. Sampai 20 saja ya. 20 saja Pak. Kayaknya cukup itu. Cukup ini. 20. Pindah. Tidak ada masalah. Kalau di sini option 1 fill formula. Kemudian kurung 11 min A2 kurang A2 ya, kurangi C1 kurang C1 bagi 3 bagi 3 bagi 3 sampai 20. Ya, masih aman. Di sini yang tidak aman. Option 1 kurung 11 ya. Iya. Kurang A2 kurang D2 dibagi 2 bagi 2 sampai 20. 2 sampai 20. Mudah-mudahan di sini muat. Siapa? Aduh. Wah, error. Kenapa error selalu di situ ya? Memori yang error. Apakah dia sudah konvergen ini atau belum? Masih sama seperti tadi. Bahwa itu mendekati 223 hanya sampai dengan 12. 12 Oke, seandainya ini 223 dimasukkan 1,99 dia akan lebih cepat. Yes. 2, 3 kalau kemasukan di sini tadi 2, di sini 3. Di sini memorinya ini tadi ya 1,9. Ya, kalau seperti ini maka ke bawah ini sudah 1,923. Tidak sampai juga di situ. Kalau di sini diganti dengan 1,9 ya Pak? Iya, 1,9 atau 1,5. Itu 2 atau 1,5. Ya, 1,5. Di sini dia sudah konvergen di sini. Sebenarnya ya, hanya memorinya yang tidak muat di sini ya. Jadi dia tetap 223 di situ mendekati ini. Padahal tadi sudah dihapus ya, memorinya sudah dihapus. Mestinya sudah bisa, karena sudah bersih memorinya. 9 atau nomor 2-nya yang di ini memorinya saja sama dengan ya. Kalau ini yang dihapus, apakah sudah bisa? Ya, tapi mungkin saja kita coba kalau ada pertanyaan. Oke Pak. Ada pertanyaan Pak. Sambil menunggu di bawah, caranya sudah sama. Ya. Ya.
Halo Pak Jadir, mungkin bisa kita, ini ada pertanyaan Pak Ada, silakan. dari Ibu Nur Adani, apakah ada kesulitan Bagaimana? persamaan linear 3 variabel dibandingkan dengan 2 variabel Pak? Apakah ada kesulitan tersendiri untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dibanding dengan 2 variabel, Pak? Tidak ada, sama saja rumus yang kita gunakan tetap sama. Hanya di sini kita keterbatasan di memori. Tapi sebenarnya kalau kita, iya, mungkin karena ini di memori ya, Pak? Di memori. Tetapi saya sudah pernah, iya, pernah dicoba ya, Pak. Ya, di kalkulator di memori. Kalkulator. Jadi mesti kita membersihkannya dulu. Kalau misalkan batasannya berapa ya, Pak? Mungkin kalau kita ambil batasannya misalnya sampai 12 misalnya seperti itu, kemudian nilai yang terakhir 12 itu kita masukkan kembali di A1, B1 dan C1 yang sebagai pengganti tebakan awal, maka tidak akan sampai 40 itu sudah bisa. Akhirnya tidak sampai 2 kali berulang itu. Gitu. Karena yang ini seharusnya 14 atau 13 sampai 14 kali itu sudah nilainya ini 223. Harusnya sudah konstan ya Pak, mulai 2. Ya, mungkin karena banyak saja yang kita pakai ya. Ya, biasanya sudah dia konstan di situ. 4 variabel juga kalau kita sudah pakai di situ, mungkin kalau sudah di off kan dulu, kemudian kita, ya, kalau kita pakai lagi, kemudian kita hapus memorinya, kita reset kembali, 4 variabel pun bisa. Cukup jelas Pak. Bu Nur itu mungkin tadi kita kan masalahnya tadi ada 4 kali kegiatan kita menghitung, kemudian ada kendala pada memori ya. Mungkin ya, itu kalau saya kira kalau satu kegiatan bisa clear ya. Satu kegiatan ya sampai 4 variabel itu tidak jadi masalah, bisa. Ya. Saya kira luar biasa Pak ilmunya Pak. Mungkin ya, ini yang penting rumus-rumus yang kita pakai ini bisa ya. Ini yang namanya adalah metode Gauss-Seidel. Kan kalau kita pakai matris kan paling Gauss-Jordan yang kita jadikan itu ya. Ya kalau ini sudah Gauss-Seidel dan ini biasanya dipakai untuk pemrograman. Hanya karena kemampuan kalkulator yang biasa kita pakai sehari-hari ini bisa, makanya saya tampilkan. Dan mungkin di buku-buku petunjuknya juga tidak ada ini. Ya. Mungkin di akhir kegiatan mungkin Pak ada semacam trik tersendiri atau yang tips ringan Pak untuk closingnya Pak. Oke, untuk hal-hal yang ini sebenarnya karena yang saya menggunakan ini lebih tinggi, tetapi dengan rumus-rumus yang kita gunakan ini adalah sederhana yang bisa diselesaikan oleh anak-anak SMA, bahkan SMP barangkali, karena ini kan hanya memindahkan nilai-nilainya ini. Dan ada salah satu yang perlu dipesan bahwa kalau kita menggunakan ini, kita usahakan dominan diagonal. Dominan diagonal maksudnya kalau A11 itu paling besar. Kalau tidak kan kita harus tukar-tukar dia punya baris. Persamaan pertama dan persamaan kedua kita lihat kalau misalnya yang koefisien dari X itu mana yang paling tinggi, itulah yang kita angkat ke persamaan yang pertama. Kemudian pada persamaan kedua, yang koefisien dari Y itu yang paling besar, harga mutlaknya kita angkat ke baris yang kedua, persamaan yang kedua. Begitu seterusnya, sehingga kalau ini dominan diagonal, itu biasanya cepat konvergen. Begitu Pak. Iya, karena kadang itu tadi kita menggunakan tebakan awal yang bermacam-macam, kadang-kadang semakin lama semakin membesar, semakin mengecil. Salah satu pesannya adalah ini koefisien-koefisiennya ini dominan diagonal kalau kita pakai ini. Dan ini biasanya cepat memang. Dan kalau kita coba satu persatu mungkin teman-teman yang lain bisa mencoba ulang. Kalau dengan persamaan yang ini atau persamaan yang lain tidak sampai 20 sudah bisa. Makanya yang di sini sebenarnya saya sudah pernah mencoba dan tidak sampai dengan 20. Makanya saya ambil 2 sampai 20. Tetapi setelah dicoba, ternyata sampai 14 itu sudah konvergen.
Itu yang ini karena memorinya mungkin sudah banyak kali dipakai, tapi mesti dibersihkan kembali ini memorinya. Oke Pak. Oke, jadi itu tip-tip ya. Kemudian yang tadi itu ada banyak macam sebenarnya metode untuk menyelesaikan persamaan tak linear itu tadi. Masalahnya persamaan tak linear itu yang bisa kita selesaikan dengan rumus kan hanya persamaan kuadrat, itu bisa diselesaikan secara analitik. Kalau sudah persamaan pangkat 3, persamaan pangkat 4, itu biasanya kita sudah menggunakan teorema apa yang kita bisa pakai, itu kalau bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan atau sulit difaktorkan, tidak bisa kita apa-apa. Maka kita lari ke metode-metode ini. Ada iterasi ini tetap, ada metode bagi 2, ada metode secant, ada Newton ini tadi. Dan itu sebenarnya kita lakukan secara yang kita pakai ini tadi, kita cari X1, X2, dan harus ada tebakan-tebakan awal. Jadi bisa masuk sebagai eksplorasi. Karena fungsi yang kita dalam pembelajaran kita saat ini adalah eksplorasi tanpa harus menggunakan rumus-rumus yang selalu kita lupakan bagaimana rumusnya. Jadi itu, karena di sini sekarang kan harus eksplorasi ya, yang berpusat kepada siswa itu. Jadi dengan bermacam-macam rumus bisa kita dapatkan. Oke, terima kasih Pak. Akhirnya terima kasih. Tujuanlah yang memisahkan Pak. Terima kasih Pak. Tipsnya tadi yang diagonal Pak untuk membuat polinomnya ya Pak. Ya, saya kira ini bagi sekali dengan semangat kita untuk menciptakan pembelajaran yang student center sehingga siswa bisa mengeksplorasi dengan berbantukan Casio ini. Casio ya. Bisa kita maksimalkan ini Pak. Terutama untuk anak SMK maupun anak SMA di dunia pendidikan kita di Indonesia. Ya, tentu saya kira bisa karena rumus yang digunakan sederhana. Kegiatan LCSC ke-31 ini bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya saya berdua dengan Dr. Jadir MPD. Ada salah maupun perbuatan, mengucapkan terima kasih juga pada Casio dan juga peserta yang sudah berpartisipasi di ruangan ini. Luar biasa ini Pak, partisipannya sampai 116 Pak, tidak Pak tadi Pak. Alhamdulillah. Ya, 116. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu pada kesempatan LCSC yang berikutnya, Pak. Iya. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Jadir. Terima kasih. Atas